Halo, kembali lagi di channel Bambang Kurowo yang akan membahas tentang daily life saya. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang mana adalah buku paling tebal yang pernah saya baca gitu. Sembari menunggu bumper lewat, silahkan like, subscribe, dan komen ya. Oke, sekarang kita mulai bahas buku yang sebenarnya paling tebal yang pernah saya baca, dan itu saya baca dalam waktu berapa 2 minggu baru selesai gitu. Karena biasanya kan kalau saya punya buku, biasanya saya bawa kemanapun itu, saya pakai dalam tas sana. Ini punya tebal, jadi saya agak lama bacanya karena kadang harus ke luar kota gitu kan. Tapi ini dalam satu seri ya, bukan dalam satu buku ya, bukan terus misal kayak ada buku berapa jilid itu udah lain ya, tapi ini dalam satu buku tebal gitu. Bukunya adalah ini bukunya ini adalah Kronik Burung Bekas Haruki Murakami lagi. Haruki Murakami terbitan Kepustakaan Populer Gramedia. Tetap ada kucing, kalau Murakami biasanya ada kucing. Ini bukan terbitan ya, buku ini diterjemahkan oleh KPG ke Indonesia, terbitan tahun 2019, Mei 2019. Ini cetakan pertama, Mei 2019. Tapi Kronik Burung Bekas ini judul aslinya adalah Nejima Kidori Kuro ni Kuro by Haruki Murakami. Oh ya, ini kok ada kuro ya, kuro berarti hitam. Nejima Kidori Kuro ni Kuro, nah itu aslinya. Ditulis tahun 1995. Buset, 94-95, seumuran adik saya. Umurnya ini berarti udah 25 tahun karyanya dia. Baru diterjemahkan tahun 2019. Oke. Ini buku tebal banget. Penerjemahnya adalah Rebecca Ota ya, karena harus dihargai semua itu. Kalau nggak diterjemahkan saya nggak akan bisa baca ini. Karena bahasa Inggris juga, baca buku setebal ini ya saya pasti kolab pelan-pelan. Saya baca simplesnya di belakang aja ya. Toru Okada dan Kumiko menjalani kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia selama 6 tahun. Lalu kucing mereka menghilang dan sederet hal-hal ganjil menggayuti kenyataan. Perempuan antah berantah yang mengajak fonsek, gang yang tidak punya pintu masuk dan pintu keluar, peramal yang selalu mengenakan topi vinil merah, rumah mewah tak berpenghuni dan sumur kering, penatu misterius yang hobi mendengarkan musik, serta suara burung bekas dari halaman tetangga. Di tengah perjalanan Toru mencari kucing, ia bertemu hal-hal dan orang-orang yang kian aneh, serta tas dalam petualangan menghadapi kekuatan gelap yang sedang menggeliat. Ya, itu aja. Diterjemahkan langsung dari bahasa Jepang, Kronik Burung Bekas. Isinya ada 25.000 kata yang dipadatkan dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Novel ini memenangkan hadiah sastra Yomiuri yang bergengsi, dan penghargaan itu diserahkan oleh Kenjaboru Oi, pengkritik Haruki Murakami yang paling tajam. Jadi menulis itu pasti ada kritikan pengkritik, apalagi penulis terkenal semacam sekelas Haruki Murakami itu pasti banyak. Tentu saja dalamnya ada sebuah cerita, saya nggak akan spoiler. Saya nggak akan bacakan endingnya atau gimana ceritanya dalam tentang apa. Tentang si itu Toru Okada dan Kumiko. Ini perjalanan Toru Okada nyari kucing sebenarnya. Ini cuma Toru Okada nyari kucing. Ini saya baru baca nih, Toru Okada nyari kucing sampai dia berantem sama istrinya itu ya gara-gara kucingnya di buku ini. Terus ada tentang sumur gitu, sumur kering ya, kayak seperti itu. Silakan dibaca, semoga betah. Harganya berapa ya lupa, sekitar 125 kalau nggak salah, atau 140-an. Karena saya belinya di toko buku diskon, jadi lebih murah. Tips saya setiap membeli buku adalah saya ke toko buku yang paling terkenal di Indonesia, saya cuma lihat judulnya, terus habis itu saya pergi ke toko buku yang diskon. Oke, di dalamnya ada, ini buku tebal ya, saya bahas ketebalannya aja. Dalamnya ada berapa bab ya? Jilid 1 ada 13 bab, jilid 2 ada 18 bab, jilid 3 ada
41 bab, berarti 41 tambah 18 59 tambah 13 72. Iya, halamannya sebanyak 925 halaman. Nih segini nih, bayangin nih, kue rainbow cake nih segini. Ini harus kuat mental untuk baca ini, karena lihat buku segini aja biasanya udah pada pusing. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kurang dari sebulan, entah berapa minggu, 2 minggu atau 3 minggu, 2 minggu 3 minggu kalau nggak salah. Banyak buku-buku saya yang tebel-tebel gini kadang bacanya lebih lama gitu. Tapi kalau biasanya kita udah senang sama penulisnya kan kadang kita biasanya malah termotivasi untuk menyelesaikan lebih cepat gitu. Jadi di dalamnya ini si Toru Kada ini biasanya mencari kucing ya. Jadi setelah mencari kucing, dia tuh mencari kucing, terus ketemu orang-orang aneh, ditelepon orang aneh, terus ketemu anak kecil. Udah, ini cuma nyari kucing. Dan saya rasa tetap kucingnya tuh entah ketemu atau enggak ini. Saya rasa enggak ini kucingnya enggak ketemu. Tapi menarik sekali untuk membacanya, karena tidak hanya melulu mencari kucing. Jadi saat mencari kucing dia harus ke tempat orang tuanya yang sudah lama nggak ditemui, harus ketemu dukun, harus ketemu ini, harus ketemu keluarga istrinya gitu. Nah, saya baru menyadari kalau orang mencari kucing aja bisa jadiin tema novel. Itu kadang kalau kita mau nulis atau saya mau nulis itu nyari bahasanya aja muter-muter nggak jelas, cari sosok yang agak berat gitu, tapi ternyata pas nulis malah stuck. Ini cuma nyari kucing intinya. Ya Allah, bisa-bisanya kayak gini ya. Saya seneng banget kalau nemu penulis buku yang sebenarnya temanya simpel, cuman kok dibikin serumit itu gitu. Sebenarnya kan gampang kalau kita kehilangan kucing gitu, misal amit-amit ya meninggal atau kucingnya hilang, itu kan kita tinggal adopsi lagi gitu. Tidak harus mengorbankan sampai istrinya berantem sampai minggat. Ya itulah kehebatan seorang penulis itu, seperti itu. Hal-hal sepele tulisannya bisa jadi panjang ya gitu. Makanya jangan sering macam-macam sama penulis, karena hal sepele jadi panjang nanti. Diajak curhat tiba-tiba jadi buku gitu. Gitu. Ya, mungkin segitu ya pembahasan. Ini adalah buku paling tebal yang saya baca, sekaligus bukan review, saya nggak jelaskan, saya cuma bacakan di belakang ini. Reviewnya adalah jelas ini buku paling tebal. Kalian juga bisa baca, kalau udah biasa baca Murakami silahkan dibeli. Banyak ini di toko buku masih sering saya lihat, karena ini baru setahun, Mei 2019. Ini Haruki Murakami, Kronik Burung Gas, covernya ungu, terbitan KPG. Beli di toko buku ya, jangan beli buku bacakan atau dari PDF-nya gitu. Kasihan yang ini dibalik percetakan ini kan yang kerja bukan cuma penulisnya, ada tukang cetaknya, ada tukang terjemahnya, ada yang desain sampulnya, itu juga itu kan harus butuh penghargaan istilahnya kalau menurut saya gitu. Jadi tidak cuma melulu isinya kalian baca, cuman di dalamnya ini ada orang-orang yang bekerja gitu. Jadi jangan beli buku bacakan yang jelas. Walaupun setebel ini, kalau kalian benar-benar suka buku ya pasti akan dibeli kok, nanti aja. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian suka setelah membaca ini. Ya, sampai ketemu.